Hai hai semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya, amin. Kali ini saya akan menceritakan drama Thailand tentang seorang gadis kaya raya yang hidup dengan hidup mewahnya. Film diawali di sebuah bandara di Thailand. Terlihat seorang gadis berambut pendek keriting sedang terburu-buru. Ia hendak menjemput sahabatnya bernama Sai Kim. Saat Sai Kim tiba, dia tidak melihat sahabatnya. Dia pun menelponnya. Dan akhirnya mereka berdua bertemu. Ternyata mereka berdua sudah janjian untuk bertukar hidup dengan sahabatnya yang bernama Lita. Karena Kim ingin menikmati hidup layaknya gadis pada umumnya. Kim memberikan kunci apartemennya kepada Lita dan Lita memberikan peta dan kunci rumahnya. Kim menyuruh Lita agar jangan sampai mereka ketahuan. Mereka berdua berselfie untuk mengabadikan momen ini. Di bandara terlihat seorang pria bernama Glauga. Dia juga sedang mengantar pacarnya yang bernama Yamson yang adalah seorang pramugari. Mereka berdua terlihat sangat mesra. Alih-alih bekerja sebagai pramugari, Yamson malah dijemput seorang pria. Pria itu memperlihatkan mobil yang akan dia berikan pada Yamson. Yamson terlihat sangat senang melihat mobil itu, lalu mereka pergi. Sementara itu, Kim juga pergi naik taksi. Di dalam taksi, Kim berselfie. Tanpa sepengetahuan ayah Kim, Kim ke Thailand dan tinggal di rumah sahabatnya selama 10 hari. Sementara Lita akan merasakan hidup mewah di apartemen milik Kim yang berada di London. Lita juga mendaftarkan Kim ke aplikasi Kencan yang sudah memilih 5 pria untuk Kim dan menyuruh Kim menemui laki-laki itu. Kim melihat pria di aplikasi Kencan itu, salah satunya adalah foto Gaugla. Kim membaca pesan gombalan dan merasa aneh. Sementara itu, Gaugla sedang mencari kucingnya. Gaugla bertanya pada sahabatnya Kim yang sedang chatting juga di aplikasi Kencan. Ternyata dia memakai foto Gaugla untuk menggoda para gadis-gadis di aplikasi Kencan. Gaugla melihat gadis-gadis yang dia goda dan salah satunya adalah foto Sai Kim. Gaugla menyarankan Kim untuk mencari wanita yang mencintainya apa adanya seperti pacarnya Yamson. Sementara itu, Kim keluar ke jalan kereta api. Di situ banyak anak-anak yang sedang bermain dan dia memotretnya. Kim juga makan mie pangsit bersama anak-anak di situ. Saat kereta datang, anak-anak itu pergi. Sai Kim juga buru-buru memberikan mie pangsit untuk mereka dan tanpa diketahui dompetnya jatuh. Karena lelah dan kepanasan, Kim pergi ke supermarket. Terlihat Gaugla juga ada di supermarket. Dia melihat Kim dan teringat foto yang ada di aplikasi Kencan dan itu adalah Sai Kim. Kim mengambil minuman dingin dan menaruhnya di leher untuk mengurangi gerah, dan itu disaksikan oleh Gaugla. Kim berbalik dan melihat Gaugla. Kim juga teringat wajah Gaugla di aplikasi Kencan. Saat Kim akan membayar minuman, dia sadar dompetnya hilang. Kim tidak jadi membelinya dan keluar mencari dompetnya. Tapi Kim tidak menemukan dompetnya. Tiba-tiba ada motor yang hampir menabrak Kim dan untungnya Gaugla menyelamatkannya. Dengan dingin, Gaugla menyuruh Kim untuk berhati-hati. Kemudian Gaugla memberikan uang pada penjual canai. Kim yang kelaparan datang. Penjual canai itu mengatakan roti canainya gratis karena ada yang membayarnya. Penjual itu menunjukkan orang yang membayarnya. Dia adalah Gaugla karena dia dulu susah dan tahu rasanya kelaparan. Gaugla juga terlihat sedang membantu orang-orang di sekitar situ. Di bengkel Gaugla, dia akan memodifikasi sebuah mobil. Di dalam mobil dia menemukan sebuah koper yang dia kenal, yaitu koper pacarnya, yaitu Yamson. Tapi setahu Gaugla, pacarnya sudah di pesawat untuk bekerja. Kemudian Kim mendapati bahwa pemilik mobil ini adalah selingkuhan Yamson. Gaugla terlihat kesal dan marah. Saat sedang kembali ke rumah, ayah Kim menelponnya. Dia buru-buru ke rumah berpakaian dan mengangkat teleponnya. Ayahnya bertanya kabar Sai Kim. Sai Kim menjawab dia baik-baik saja, kemudian menutup telepon. Sai Kim mengeluarkan uang yang tinggal sedikit sambil dia memakan mie instan. Tiba-tiba Gaugla masuk. Mereka berdua saling menunjuk bertanya kenapa di sini. Gaugla mengatakan ini adalah rumah pacarnya dan Kim mengatakan ini rumah temannya. Gaugla mengira Kim adalah teman pacarnya, tapi Kim tidak kenal Yamson. Temannya adalah Lita sambil menunjuk foto Lita. Gaugla langsung nyelonong mencari pacarnya di kamar.
Gaugla memeriksa tas Kim, tapi Kim memukulnya dengan panci. Gaugla menuduh Kim menguntit dia melalui aplikasi kencan, tapi Kim bersikeras ini adalah rumah temannya. Gaugla menunjukkan foto dirinya bersama pacarnya di rumah itu dan Gaugla tidak kenal Lita. Gaugla kemudian mengusir Kim keluar. Kim sedih padahal baru sehari menikmati kehidupan normal, segalanya malah berubah menjadi bencana yang sangat besar. Kim ingin menelpon ayahnya tapi dia takut. Kim bertekad dia harus bertahan. Kim kemudian pergi ke Pegadaian untuk menggadaikan jam tangannya karena dia sudah tidak punya uang sama sekali. Sementara itu Lita baru tiba di apartemen Saikim di London. Lita terlihat sangat senang. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Di luar teman Saikim yang datang namanya Tantai. Dia disuruh ayah Kim untuk mengecek Kim yang baru datang. Lita heran Tantai datang. Dia pun mengaktifkan handphonenya. Kebetulan Kim juga menelpon Lita. Kim langsung mengatakan bahwa dia diusir dari rumah itu. Lita pun mengakui bahwa dia menyewa rumah itu karena dia tidak mau Kim tinggal di tempat kumuh. Kim kaget dan kecewa. Kim kemudian mendengar suara Tantai. Lita memberitahu bahwa Tantai datang ke apartemennya. Kim menyuruh Lita untuk diam saja. Tan yang curiga pun menelpon Kim. Kim berbohong bahwa dia ada di perpustakaan kampus dan dia ingin pulang ke Thailand untuk mengerjakan riset. Tan mengerti dan menutup telepon. Di tempat lain, sekretaris ayah Kim memberitahu bahwa kartu kredit Kim terdeteksi telah digunakan di Thailand dan sudah dia blokir. Ayah Kim menyuruh sekretarisnya untuk merilis kartu baru karena dia mengira Kim masih di Inggris. Di meja makan, peron sepupu Kim memberitahu pamannya bahwa pengasuh Kim Bibion minta cuti pulang dan curiga Kim mencari kesempatan untuk bebas. Pamannya marah dan menyuruh Prom untuk tidak ikut campur. Terlihat Prim sedang mengulas tas-tas secara online. Berharap mendapat pujian dari pamannya, pamannya malah mengatakan Prim tidak berguna. Ibunya dan Prim terlihat kecewa dengan perkataan pamannya. Ibunya bertanya ada masalah apa pada Prom, apakah Prom membuat pamannya marah. Prom memberitahu dia hanya penasaran kenapa pamannya menjodohkannya dengan putri pemilik bank yang adalah Tantai. Prim kesal karena pamannya selalu membandingkan dirinya dengan Saikim. Kosan Kim, dia sedang mencari buku sketsanya tapi tidak menemukannya. Kim berpikir pasti tertinggal di rumah Gaugla. Dia pun ingin mencari Gaugla melalui aplikasi kencannya. Saikim mengikuti GPS aplikasi kencan itu sampai di bengkel Gaugla. Sementara di dalam bengkel, Kim memberitahu Gaugla bahwa pacarnya Yamson akan menikah hari ini dengan pria lain. Gaugla kesal dan hendak pergi mendatangi pernikahan pacarnya itu. Kim melihat Gaugla keluar dengan mobil. Di tempat lain, Tantai mendapati Lita masuk ke apartemen Saikim. Lita sangat bingung dan mengatakan bahwa dia tidak tahu Saikim sudah pergi atau belum. Mereka masuk dan Lita mengatakan mungkin Kim sedang menemui dosen pembimbingnya, padahal Kim ada di Thailand. Lita kemudian memperkenalkan dirinya adalah mantan teman Saikim dari Thailand dan dia menumpang di apartemen Kim. Di sisi lain, sekretaris ayah Kim memberitahu bahwa kartu kredit Saikim digesek langsung untuk membeli di Thailand. Jadi tidak diretas dan kemungkinan Saikim ada di Thailand. Ayahnya bingung dan menyuruh untuk menelpon Tantai. Sekretaris Pak Sin menelpon Tantai, ternyata Saikim tidak ada. Lita ketahuan berbohong. Lita mengatakan Kim ada di Thailand dan Kim hanya ingin bertukar kehidupan dengannya. Tan bertanya kenapa tidak memberitahu keluarganya. Lita mengatakan jika Saikim meminta izin bapaknya tidak akan memberikannya. Lita kemudian menelpon Kim dan memberitahu bahwa ayahnya sudah tahu Kim ada di Thailand karena kartu kreditnya hilang dan terdeteksi di Thailand. Kim kaget mendengarnya. Kim pun pergi ke hotel ayahnya. Semua pegawai hotel tertunduk hormat kepada anak pemilik hotel yang adalah Kim. Dan ternyata Gaugla juga datang ke hotel itu untuk menemui pacarnya yang menikah di hotel itu. Foto prewedding pacarnya dengan pria lain terpampang jelas. Kim terus memanasi Gaugla untuk tidak diam saja. Kim datang dan mengatakan pada Gaugla dia ingin mengambil barang di rumah Gaugla. Gaugla sangat kesal dan marah mengamuk menghancurkan properti di pernikahan itu. Satpam datang dan akan memukul Gaugla tapi dihalangi Kim. Kim berusaha menenangkan Gaugla bahwa Gaugla bisa melewati ini semua. Tapi Gaugla malah pergi ke ruang pengantin. Gaugla berkata-kata kasar pada pacarnya itu, tapi pacarnya mengatakan dia tidak mau bersama Gaugla karena Gaugla tidak punya masa depan.
Pengantin pria mengusirnya, tapi Gaugla malah menendangnya dan Gaugla kabur. Sementara itu, atas laporan Prom, ayah Kim sedang melihat CCTV Kim menenangkan Gaugla. Prom memberitahu bahwa Kim menggunakan aplikasi kencan dan para pria yang ditemui salah satunya adalah Gaugla. Kim memberanikan diri menemui ayahnya. Ayahnya bertanya Kim kemana. Kim menjawab dia menginap di rumah temannya. Ayahnya sangat marah karena ayahnya mengira Kim tidur dengan beberapa pria. Kim membantahnya itu tidak benar. Ayahnya menyamakan Kim dan ibunya yang liar. Kim membantah dia bukan ibu, tapi ayahnya malah menampar Kim. Kim dengan kekesalannya mengungkapkan bahwa selama ini dia selalu mematuhi ayahnya, tapi ayahnya tetap masih tidak mempercayai Kim. Ayahnya hanya diam saja, lalu Kim pergi keluar. Sansan mengejar Kim dan Kim ingin kabur. Bersamaan itu mobil Gaugla datang. Kim meminta untuk pergi bersama Gaugla. Kim menyetir sambil menangis mengingat ayahnya yang tidak pernah mengerti dia. Tanpa sadar, Kim melaju dengan sangat cepat sampai-sampai mereka menabrak tiang listrik. Kim meminta maaf karena sudah membuat mobilnya tertabrak dan akan membayar perbaikannya. Tapi Gaugla tidak percaya Kim punya uang karena Kim masih anak-anak cabai-cabean. Gaugla memberikan kunci rumahnya agar Kim bisa mengambil barangnya, lalu dia pergi meninggalkan Kim. Malamnya, Kim duduk di taman. Dia teringat saat dia masih kecil, ayahnya selalu menyuruhnya untuk belajar terus, kursus balet dan kursus-kursus lainnya, sampai Kim SMA, sehingga Kim tidak pernah merasakan masa kecil yang bahagia. Kim menelpon ayahnya untuk meminjam uang agar dia bisa mengganti biaya perbaikan mobil Gaugla yang dia tabrak. Tapi ayahnya malah mengira Gaugla yang menyuruh Kim meminta uang pada ayahnya. Kim sangat sedih karena ayahnya tidak mempercayainya. Dia teringat ibunya. Saat itu ayahnya mengusir ibunya dan membakar foto-foto ibunya. Untungnya Kim diam-diam menyimpan foto ibunya. Karena sudah tengah malam, Kim yang berjalan di jalan dikira perempuan nakal, sehingga ada seorang pria hidung belang yang menawar harga. Kim yang polos pun bingung maksud dari pria itu. Kim tidak peduli, tapi pria itu malah memaksa Kim dan kebetulan Gaugla lewat dan melihat itu. Wah, seperti sebuah takdir cinta ya. Gaugla langsung menarik Kim tapi dihalangi pria itu. Pria itu menawar harga tapi Gaugla malah memukulnya. Kim menyuruh Gaugla berhenti tapi pria itu malah mengira Gaugla adalah germo dari Kim. Dia berkata-kata kasar lalu pergi. Gaugla marah karena Kim mencari uang dengan cara yang tidak pantas. Gaugla kemudian membawa Kim ke rumahnya untuk mengambil barang-barang Kim yang ketinggalan. Kim juga menunggu ayahnya menelponnya lagi. Di tempat lain, ayahnya Kim ingin menelponnya tapi masih ragu-ragu. Ayahnya kesal mengingat saat Kim membela Gaugla. Kemudian sekretarisnya menelpon bahwa mereka sudah mendapatkan identitas Gaugla dan alamatnya dan akan menjemput Saikim, tapi ayahnya tidak mengizinkannya karena dia ingin menguji siapa yang akan Saikim pilih, ayahnya atau pria itu. Gaugla sangat kecewa dan membakar foto-foto dia bersama mantan pacarnya. Setelah mengambil barang-barangnya, Kim datang ke bengkel Gaugla. Kim memberitahu bahwa dia belum punya uang untuk mengganti kerusakan mobilnya, tapi Gaugla mengatakan tidak usah membayarnya karena dia tahu Kim tidak bisa membayarnya. Gaugla memberitahu untuk berhenti berkencan di aplikasi kencan karena tidak ada yang tulus. Kim yang terhanyut dalam kesedihan pun curhat bahwa selama ini dia selalu berusaha yang terbaik, tapi ayahnya tidak pernah menghargai itu. Dia merasa dia tidak ada harga. Dia merasa ayahnya tidak menyayangi dia. Ayahnya hanya peduli dengan uang. Kim menangis. Gaugla bingung melihat Kim menangis. Dia mengambil minuman dingin dan meletakkannya di bahu Kim seperti yang Kim lakukan saat di supermarket. Kim pun sedikit tenang dengan itu. Karena mereka berdua sedih dan kecewa, mereka pun minum bersama sampai mabuk. Gaugla mengeluh lapar dan tidak ada makanan, tapi Kim mengambil roti canai yang Gaugla bayar untuk orang-orang yang kelaparan. Kim mengatakan kebaikan yang kita lakukan suatu hari akan kembali kepada kita. Gaugla adalah orang yang baik. Kim mengajak Gaugla untuk duduk di mobil. Gaugla bertanya dari mana Kim tahu dia orang baik padahal mereka baru kenal. Kim mengatakan pembuat roti canai memberitahu bahwa dulu Gaugla hidup susah dan sesudah punya uang, Gaugla berbagi dengan orang lain. Gaugla membayar roti canai agar siapapun yang lapar bisa mengambilnya dengan gratis. Kim sangat terkesan dengan itu dan Gaugla juga telah menyelamatkannya dari pria hidung belang.
Gaugla teringat saat Kim menenangkannya di hotel dan berkata yang tidak membunuh kita akan membuat kita lebih kuat. Kim juga memberitahu bahwa Gaugla hanya kehilangan orang yang dicintai, tapi mantannya kehilangan orang yang mencintainya. Mantap kata-katanya. Kim makan roti canai itu dan Gaugla mengusap bibir Kim. Gaugla menciumnya dan bersambung. Bagaimana kelanjutannya ya? Apa yang akan mereka lanjutkan? Jangan lewatkan episode selanjutnya.